Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Syah, NPM 2175317 dari kelas Informatika 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi terkait mata kuliah rancang bangun RBJK atau rancang bangun jaringan komputer. Oke. Kita akan membahas tentang modul 11 yaitu System Security Configuration. Oke. Pada modul ini kita akan membahas tentang implement port security, mitigate VLAN attack, mitigate DHCP attack, mitigate ARP attack, dan mitigate STP attack. Oke, kita langsung ke 1.1. Implement port security. Wow. Sorry. Oke, implement port security. Secure Unisys port. Amankan port yang tidak digunakan. Serangan lapisan 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan oleh peretas. Tetapi, ancaman ini dapat dikurai dengan beberapa solusi lapisan 2 yang umum. Seperti, yaitu adalah semua port switch antar interface harus diamankan sebelum switch digunakan untuk penggunaan di produksi. Bagaimana sebuah port diamankan tergantung pada fungsinya. Metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada saklar. Arahkan ke step port yang tidak digunakan dan dikeluarkan perintah shutdown di Cisco iOS. Jika suatu port harus diaktifkan kembali lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown command. Untuk konfigurasi range port, gunakan interface range command. Contohnya ini adalah interface range, tipe modulnya, lalu nomor pertama dan nomor terakhir. Selanjutnya adalah metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow table alamat MAC address adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid diizinkan di port. Hal ini memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfirmasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port untuk mengizinkan saklar untuk secara dinamis mempelajari MAC address dalam jumlah terbatas. Saat port yang dikonfigurasi dengan keamanan yang port menerima bingkai alamat MAC address sumber dari bingkai dibandingkan dengan daftar MAC address sumber aman yang dikonfigurasi secara manual untuk dipelajari atau dipelajari secara dinamis di port. Dengan dibatasi jumlah MAC address yang diizinkan pada port menjadi 1. Keamanan port dapat digunakan untuk mengontrol akses tidak sah ke jaringan. Oke, mengaktifkan keamanan security. Enable port security. Keamanan port diaktifkan dengan perintah konfigurasi antarmuka. Keamanan port diaktifkan dengan perintah switch port security. Perhatikan pada contoh ini adalah contohnya. Ini adalah interface fast Ethernet 0/1, lalu selanjutnya switch port security. Command port. Nah, ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis terang aktif. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi terbuka akses mode switch port. Oke, mengaktifkan keamanan security. Enable port security. Gunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini, Pak, untuk fase Ethernet 0/1. Perhatikan bagaimana
Keamanan port diaktifkan, mode pelanggaran dimatikan. Dan bagaimana jumlah maksimum alarm max? Ini adalah jumlah alarm maksimum max. Jika perangkat terhubung ke port, saklar akan secara otomatis menambahkan alarm MAC address perangkat. Ini adalah itu. Jika port dikonfigurasikan dengan perintah switch port security dan lebih dari satu perangkat terhubung ke port tersebut, port akan berlaku status error disable. Setelah keamanan port diaktifkan, spesifikasi keamanan port lainnya dapat dikonfigurasi seperti yang ditunjukkan pada contoh ini, yaitu switch port security tandanya. Untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperbolehkan pada port, gunakan perintah berikut. Switch port security maksimum value-nya. Nilai keamanan port default adalah 1. Jumlah maksimum alamat MAC address adalah dapat dikonfigurasi bergantung pada skala dan iOS. Dalam contoh ini maksimum ada 8. Bagaimana cara interface-nya? 1 sampai 8 maksimum address. Skala dapat dikonfigurasikan untuk mempelajari tentang MAC address pada port aman dengan salah satu dari cara 3 berikut. Yang pertama adalah dikonfigurasi secara manual, yang kedua adalah secara dinamis, dan ketiga adalah secara dinamis lengket. Contoh menunjukkan konfigurasi keamanan port lengkap untuk pos Ethernet 011. Administrator menentukan maksimal 4 alamat MAC address, mengonfigurasi satu alamat MAC aman secara manual, lalu mengkonfigurasi port untuk secara dinamis mempelajari MAC address aman tambahan sehingga maksimum 4. Gunakan support security interface dan support security address untuk memverifikasi konfigurasi. Penuhan keamanan port dapat digunakan untuk mengulur waktu penuhan untuk dynamic address. Dan dua port dan 2 jenis penuhan didukung per port. Gunakan using again remove address on a switch bla bla bla. Gunakan perintah switch port security again untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aging statis untuk port aman. Untuk detail waktu atau jenis. Contoh untuk menunjukkan administrator konfigurasi jenis penuhan menjadi 10 menit tidak aktif. Perintah source port security mengonfirmasi perintah. Ini adalah di sini menunjukkan port agingnya time-nya jadi 10. Mode pelanggaran keamanan. Jika alamat MAC address perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat, maka terjadi pelanggaran port platform. Port security violent mode. Contoh menunjukkan administrator mengubah pelanggaran keamanan menjadi batasi. Output dari perintah support security interface mengkonfirmasi bahwa perubahan telah dilakukan. Ketik port in error disable state. Ketika port dimatikan dan ditempelkan pada dalam status error disable, tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima pada port tersebut. Serangkaian pesan terkait keamanan port ditampilkan di konsol seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Inilah contoh pesan keamanan port ini adalah di konsol pada berikut. Port dalam error disable. Dalam contoh berjasa interface mengidentifikasi status port 1 sebagai error. Maupun dari perintah support security interface sekarang menunjukkan status port sebagai secure shutdown, menghitung pelanggaran keamanan
tambah 1. Administrator harus menentukan apa menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah terhubung ke port aman. Ancaman keamanan dihilangkan sebelum mengaktifkan kembali port. Untuk mengaktifkan kembali port, pertama, gunakan perintah shutdown. Lalu gunakan perintah no shutdown. Verifikasi keamanan ke pelabuhan. Setelah mengkonfigurasi keamanan port pada saklar, periksa setiap antarmuka untuk verifikasi. Untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk saklar, gunakan perintah show port security. Contoh menunjukkan bahwa semua dokumen antarmuka konfigurasi dengan perintah keamanan port karena maksimum yang diizinkan adalah 1. Mode pelanggaran dimatikan. Tidak ada perangkat yang terhubung. Oleh karena itu, current add count adalah 0 untuk setiap antarmuka. Ini adalah current add-nya 0 dan yang diizinkan hanya 1. Selanjutnya adalah verifikasi keamanan port. Gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu, seperti yang ditunjukkan sebelumnya pada contoh ini. Untuk memverifikasi bahwa MAC address sticking pada konfigurasi, gunakan perintah show run seperti yang ditunjukkan pada contoh ini. Ketika show run bigger terbaik space internet ini, dia akan memverifikasi bahwa alamat MAC sticking. Selanjutnya, untuk menampilkan semua alamat MAC aman, alamat MAC address yang dikonfigurasi secara benar secara support security address. Oke, mitigate villain attack. Serangan villain attack dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama adalah memasukkan pesan DTP dari host. Yang kedua adalah memperkenalkan skala nakal dan mengaktifkan trunking. Lalu ketiga adalah serangan double tagging. Langkah-langkah untuk mengurangi serangan hooping attack. Yang pertama adalah nonaktifkan negosiasi DTP, nonaktifkan port yang digunakan. Lalu secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking, nonaktifkan negosiasi DTP. Lalu setel VLAN asli ke VLAN 1. Ini adalah caranya, bagaimana cara mengurangi serangan hooping VLAN attack. Lalu mengurangi serangan DHCP. Tujuan dari serangan DHCP adalah seperti Gobbler untuk membuat denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alamat MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alamat internet sumber, tetapi tetapkan aman internet yang berbeda. Serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan pengintaian DHCP port terpercaya. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP spoofing, yaitu gunakan langkah-langkah di bawah ini. Ini adalah langkahnya. Yang pertama adalah aktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan IP DHCP pengintai. IP DHCP spoofing. Lalu, kepada port terpercaya, gunakan IP DHCP snooping antar terkemuka. Lalu pada interface, gunakan IP DHCP snooping trust. Lalu langkah ketiga adalah limit red 6 ini. Lalu terakhir adalah IP DHCP snooping VLAN 5, 10, 52. Gunakan perintah show IP DHCP snooping untuk memverifikasi pengaturan pengintaian DHCP. Lalu gunakan perintah show IP DHCP snooping binding untuk melihat kalian telah menerima informasi DHCP. Mengurangi serangan IRP. Dalam serangan IRP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim balasan IRP yang tidak diminta ke host yang disebut dengan alamat MAC.
pelaku, ancaman, dan alamat IP gateway default untuk mencegah spoofing ARP dan keracunan ARP dihasilkan. Infeksi ARP dinamis DAI memerlukan perintah DCP untuk membantu mencegah serangan. Untuk mengurangi kemungkinan spoofing ARP dan ARP poisoning, ikuti panduan beberapa ini. Yang pertama adalah aktifkan pengintaian DHCP secara global. Aktifkan perintah DHCP yang pada pilihan yang terpilih. Aktifkan DAI pada pilihan yang terpilih. Konfigurasikan antarmuka terpercaya untuk mengintai DHCP dan infeksi ARP. Selanjutnya adalah konfigurasi konfigurasi DAI. Ini adalah contohnya adalah IP DHCP snooping, IP DHCP snooping 10, IP ARP infection plan 10 interface. Nah, sini. Dia juga dapat dikonfigurasi untuk merisa alamat MAC IP jika atau tujuan tersebut memeriksa alamat MAC untuk tujuan header Ethernet terhadap alamat MAC target di bawah RFP. Destination MAC, MAC sumber source MAC, dan alamat IP. Contoh konfigurasi DAI. Inilah contoh dari konfigurasi lanjutan dari DAI. Selanjutnya mengurangi serangan STP. Oke, kita lanjut adalah ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan untuk mengurangi serangan STP. Gunakan postpath dan bridge protokol data unit penjaga. Port segera membawa port ke status penerusan dari status pemblokiran melalui status belajar. Berlaku untuk semua port menggunakan BPDU guard segera menaktifkan port untuk menerima BPDU. Seperti port pass, BPDU guard hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang terpasang perangkat akhir. Konfigurasi port pass. Ini adalah cara mengkonfigurasi port pass, yaitu dengan cara aktifkan port pass-nya pada interface, gunakan spanning tree port pass command. Selanjutnya adalah untuk secara global, gunakan spanning tree port pass default untuk mengaktifkan port pass semua port akses. Untuk memverifikasi bahwa port pass diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan show running config begin span, lalu show spanning tree summary. BPDU guard bisa diaktifkan dengan cara pada interface gunakan spanning tree BPDU guard enable interface configuration. Lalu untuk secara global bisa melakukan perintah spanning tree port pass BPDU guard default. Oke, sudah selesai untuk modul 11. Oke, baiklah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.